Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pagi ini tentang fadilatul Quran, keutamaan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi asyaddu udzunan ila qari'il qur'ani min sahibil qinati ila qinatihi. Bagi Allah ada perhatian yang begitu tinggi ila qari'il Qur'an, kepada pembaca Al-Quran, min sahibil qinah, dari orang yang punya lagu, ila qinati, kepada biduannya. Orang-orang yang senang dengan biduannya, kan kita saksikan tuh di acara-acara tertentu, mereka suka nyawer. Pada nyawer tuh kalau biduan-biduan pilihannya yang nyanyi, mereka kadang-kadang mengeluarkan duit tuh, bagi-bagi pada mereka, kepada para penyanyinya. Nah, Allah tentunya lebih peduli, lebih tinggi lagi perhatiannya, luar biasa, kepada para pembaca Quran. Apa hadiah yang Allah berikan? Hadiahnya tak terhingga. Pertama, al-itmi'nan, ketenangan jiwa. Itu yang sulit didapatkan oleh para penyawer dan orang-orang yang tukang nyanyi. Mereka sampai di rumah, buka dompet, menyesal habis-habisan. Wah, duit gua habis ini. Menyesal. Karena saat berada di situ dia setengah mabok. Pulang sadar, istrinya minta duit besok buat belanja, menyesal dia. Tapi Allah berikan kepada mereka yang para pembaca Quran ketenangan jiwa yang luar biasa. Mental mereka semakin kuat dan mereka, kecerdasan mereka semakin tambah dan semakin bersih hatinya. Ini yang mahal. Kemudian belum lagi mereka mendapatkan hidayah dan taufik, petunjuk dari Allah. Itu hal yang mahal sekali. Karena memang di dunia ini bertarung. Dalam kehidupan kita bertarung dengan syaitan dan iblis, yang mereka juga tidak pernah berhenti untuk menggoda, menggelincirkan jiwa kita kepada hal-hal yang dosa. Dengan adanya bimbingan dan petunjuk dari Allah, maka kita akan terhormat sampai akhir hayat. Istri hormat pada kita, kenapa? Kita disiplin. Kita sayang pada istri, kenapa? Anak istri juga taat. Anak-anak semuanya pada disiplin. Ini adalah karunia yang sangat mahal. Makanya kepedulian Allah kepada mereka yang baca Quran luar biasa. Masya Allah. Dan kita dapatkan teman-teman yang hafal Al-Quran
teman-teman yang memang rajin istiqamah dengan Qur'annya. Ada salah satu teman kita tinggal di Mekah bertahun-tahun nggak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dia datang dari Indonesia, baru datang kena hafal Quran 30 juz oleh kerajaan Arab Saudi, diberikan kehormatan untuk masuk dalam Ka'bah. Orang Mekah saja nggak bisa masuk sembarangan, nggak bisa. Tapi anak Indonesia yang memang Masya Allah hafal Quran dan dia bahasa Arabnya bagus, maka diberikan kehormatan untuk masuk dalam Ka'bah. Buat pintu Ka'bah yang bulu kuduk pada merinding begitu dibuka saja. Karena Masya Allah. Nah ini tentunya hal-hal yang nantinya didapatkan oleh pembaca Al-Quran. Itu kenikmatan, ketenangan, ketentraman, dan tentunya kemudahan-kemudahan didapatkan. Al-Athar, qala Abu Umamah Al-Bahili, iqra'u Al-Quran wala tagurranakum hadhil masahib al-mu'allaqah. Baca oleh kamu Al-Quran, jangan tertipu oleh kepadamu apa? Jangan menipu kepadamu al-masahiful mu'allaqah. Dulu kalau orang habis tulis puisi dan syair itu ditulis kemudian digantung di pinggiran-pinggiran Ka'bah. Nah sekarang tentunya banyak para penulis lagu kemudian dinyanyikan oleh para artis yang kadang-kadang memang cakep-cakep sengaja. Itu jangan sampai kita tertipu dengan lagu-lagu itu, sehingga kita tidak membaca Al-Quran. Nah ini sekarang terasa betul banyak anak-anak muda yang tertipu. Sepanjang perjalanannya goyang-goyang terus kepalanya, sedang menikmati lagu-lagu. Ini namanya tertipu. Nah, jadi iqra Al-Quran, baca Quran di stasiun, di kereta api, di jalan, di angkot, di bus, dan di perjalanan kita terus baca Quran. Fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa huwa wi'aun lil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati seseorang sementara hati itu tempatnya Al-Quran. Nah, orang-orang yang selalu mengisi hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran ini, ketenangan, ketentraman, kenyamanan didapatkan. Walaupun seadanya, dia nyaman aja, puas aja, tenang aja. Mulutnya tajam, ucapannya sangat mengena kepada keluarganya. Makanya kita di bulan Ramadan ini kita coba menggeser, mengganti. Kalaupun itu boleh mendengarkan lagu-lagu, ya sekedar boleh toh. Kalaupun ada yang memfatwakan boleh. Tetapi kan gak ada jaminan pahalanya. Al-Quran kita dengarkan, kita paham, apa kita tidak paham dapat pahala. Kalau paham dapat 2 pahalanya. Ya. Begitu seterusnya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap huruf itu ada 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Idza aradtumul ilma fansurul Qur'an." Kalau Anda mau mendapatkan ilmu, fansurul Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an dengan nasar, tidak dengan puisi. Fa inna fihi ilmal awwalin. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu ilmunya orang-orang dulu. Subhanallah. Ilmunya orang-orang dulu, Pak. Hebat-hebat betul. Hebat betul. Gak punya alat-alat transportasi seperti kita. Tidak punya alat komunikasi seperti kita. Itu para wali bisa mendapatkan informasi secepat itu. Dari mana didapatkan? Sampai makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar mereka itu saling membantu, saling memberikan bantuan kepada para pejuang agama itu. Subhanallah. Itu ke Makkah ke Bahrain itu kan jauh perjalanan 1 jam kurang lebih dengan pesawat dari Mekah ke Bahrain.
Itu ketika ulama mengajar berjalan kaki di tengah padang pasir, ada 2 macan yang mendampingi mengawal perjalanan kiai tersebut. Nah begitulah para ulama dulu. Kita di Indonesia kan jalanan jauh banget itu, nggak ada aspal lagi. Tapi kalau bisa menembus Banten, Cirebon, kemudian Demak, kemudian sampai Gresik, dan sampai dengan Madura. Subhanallah, itulah orang-orang yang memang punya ilmu spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan para orang-orang yang punya ilmu tentang medis, apa obat-obatan mereka? Obat-obatan mereka sangat mudah. Ya, ada di sekitar kita semuanya. Dan mereka dengan mudah pula memberikan bantuan untuk memberikan obat kepada para orang yang sakit. Ya, enggak ada rumah sakit. Enggak ada. Yang ada adalah tenaga-tenaga medis dengan obat-obat racikannya, dengan obat-obat herbalnya yang ada di sekitar kita. Likulli da'in dawaun, semua penyakit ada obatnya. Di mana obatnya? Di sekitar kita. Lebih spesial lagi adalah Al-Quran yang merupakan obat dan penyembuh jiwa dan hati kita. Kalau jiwanya tenang itu sudah 75% sembuh sampai dengan 90%. Sisanya tinggal nunggu sesaat, beberapa saat saja. Tapi kalau jiwanya tidak tenang, orang mati karena jiwa tidak tenang. Penyakit sih biasa sebenarnya, sekedar virus nih biasa aja. Kenapa dari dulu gak virus ada? Ada flu burung, kalau bahasa orang tua kita ada telo. Dari dulu ada telo. Tapi mereka nggak panik, tenang aja. Kenapa? Ada doa dari Nabi, ada wiridan yang kita baca tiap malam Jumat. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itu adalah wiridan yang harus kita bawa, itu senjata. Mau duduk di kursi bekas orang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca itu wirid, baca itu doa, baca itu zikir, baca itu maksurat, baca itu hizib, baca itu ratiban. Jangan cuma malam Jumat dibawa itu, dibawa terus, dikantongi terus. Nah dari situlah ilmu-ilmu itu yang memang menjadi ilmu dimanfaatkan terus, dibawa terus. Makanya mereka nyaman aja dengan adanya telok, nyaman aja. Habis ayamnya 1 kandang nggak ada masalah, besok datang lagi, dibilang begitu. Nah sekarang kan Masya Allah, panik orang, kebingungan dan ketakutan. Masya Allah luar biasa. Wal akhirin, dan ilmunya orang-orang yang belakangan. Kalau orang dulu maksudnya tadi tentunya dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, kemudian para pengikut sahabat, dan para pengikut orang-orang yang ikut sahabat Nabi ini adalah awalin. Orang-orang awalin ada 4 generasi. Generasi Nabi, generasi sahabat Nabi, generasi sahabat orang-orang yang ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, kemudian generasi yang ikut para pengikut Nabi, pengikut para sahabat Nabi. Ini generasi awalin. Kemudian generasi yang akhirnya setelah ini, setelah 4 generasi ini. Nah, kita saksikan para ulama, subhanallah, ada di Jawa Tengah tuh salah satu kiai besar. Itu ngaji nggak pakai speaker, tapi orang semuanya tenang, menyimak kajiannya. Semua orang begitu banyak mendengar suaranya, nggak pakai speaker. Masya Allah, ini tentunya ilmunya orang dulu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'ana. Kemudian berkata juga Abdullah bin Mas'ud, bacalah alaikum al-Qur'an fa innakum tu'jarun alaih. Maka sesungguhnya kalian akan diberikan upah atas bacaan Quran bi kulli harfin asyru hasanatin, dengan setiap huruf 10 kebaikan. Amma inni la aqulul harfa alif lam. Adapun aku tidak pernah mengatakan huruf itu alif lam. Walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tapi di kata-kata alif lam itu ada 3 huruf. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca 1 ayat alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf. Berarti sudah mendapat 30 kebaikan.
30 keberuntungan dari kata-kata alif lam mim. Subhanallah. Wa qala aidan la yas'alu ahadukum an nafsi illa al-Qur'an. La yus'alu, tidak ditanyakan ahadukum salah satu dari kamu an nafsi dari dirinya illa al-Qur'ana, kecuali Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'ana wa yu'jibuhu fa huwa muhibbullah fa huwa yuhibbullah subhanahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. La yas'al ahadukum an nafsi, jangan bertanya seseorang dari kalian tentang dirinya, tentang siapa dia, illal Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia cinta kepada Al-Qur'an, wa yu'jibu, dan menakjubkan kepadanya itu Al-Qur'an, fa huwa yuhibbullaha subhanahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu cinta Allah dan cinta Rasulnya. Karena Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrain in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pusaka yang sangat luar biasa. Kalau kalian pegang baik-baik maka kalian akan tidak pernah tersesat dunia dan akhirat. Dunia sukses besar. Kenapa tidak sukses? Nabi kita Muhammad perjuangannya diawali dari sendirian. Kemudian di tengah padang pasir juga dia beternak sukses besar. Di tengah padang pasir juga dia bisa berdagang sukses besar. Tidak ada transportasi seperti kita. Itu panduannya Al-Qur'an. Panduannya Al-Qur'an. Maka kalau dia cinta kepada Allah, ya, maka dia cinta kepada Allah, dia cinta Al-Qur'an, dia cinta Allah dan cinta Rasulnya. Wa in kana yubghidul Qur'an fa yubghidullaha subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak senang dengan Al-Quran, orang itu memang tidak senang dengan Allah dan tidak senang dengan Rasulnya. Maka orang yang rajin baca Al-Quran lebih daripada sebatas maulid Nabi setahun sekali. Memperingati maulid Nabi setahun sekali, dia tiap hari membaca Al-Quran, tamat 1 juz. Orang itu jauh lebih cinta, yang sering diungkapkan dengan kita memperingati maulid Nabi, kita mencintai Nabi, oke. Tetapi dia tidak pernah baca Quran, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, orang itu justru menghina Nabi. Tapi orang yang tiap hari istiqomah menamatkan Al-Quran 2 lembar, 1 lembar, 1 halaman, istiqomah, orang itu adalah tiap hari memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wa qala Amr bin al-As, kullu ayatin fil Quran darajatun fil jannah. Kata Amr bin al-As, ini gubernur di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, yang memang ditugaskan di Mesir. Mesir itu sekarang satu negara. Ya, dulu dia gubernur, bukan presiden. Ini sahabat Nabi. Dia sukses besar karena memang ikut Al-Quran, menjadi pemimpin di kawasan Afrika. Ya, itu nyaris satu benua di bawah pimpinan Amr bin al-As. 4 sahabat Nabi yang berdoa di rukun Yamani, jangan kau matikan aku ya Allah sebelum aku menjadi pemimpin di benua Afrika. Semuanya mereka satu-satu menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi figur di benua Afrika. Salah satunya Amr bin al-As. Kata beliau, kullu ayatin fil Quran di darajatun. Setiap ayat, 1 ayat dalam Al-Quran itu 1 derajat. Fil jannati, di dalam sorga. Wa misbahun fi buyutikum, dan itu merupakan lampu di rumah Anda. Makanya rumahnya baca Quran tiap hari. Mentah Bapak rutin habis maghrib sampai isya perdengarkan ayat-ayat Allah. Yang sekarang memang sudah habis-habisan dibantai oleh mereka yang punya pemancar televisi. Rumah kita habis dibantai dengan acara-acara televisi, bahkan detik-detik yang sangat sakral saat kita sahur, di mana sahur itu adalah waktu yang sangat mahal, pun mereka sengaja membuat acara agar kita tidak menggunakan untuk beristighfar. Wabil asharim yastaghfirun, wabil asharim yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pun tidak dipakai itu. Nah, ini subhanallah. Nah, kita usahakan di bulan ini, di tahun ini, di bulan Ramadan ini, coba kita geser itu televisi. Kita geser ya dengan Al-Qur'an. Jadi jadikan lampu itu adalah Al-Qur'an di rumah kita. Habis maghrib
kita memang berbuka puasa. Setelah itu kita siap sholat taraweh. Tadarusanlah 1 juz, setengah juz, 1 halaman, 2 halaman. Setelah itu tidurlah kita sudah niatkan bangun nanti jam 1:30. Kita sholat tahajud, kemudian kita bangunkan istri kita untuk masak, ya. Saya sambil menghidupkan magicomnya, dia bisa masak, kemudian dia bisa menghangatkan lauk pauk yang setelah dia masak tadi sore. Kemudian setelah itu kita bangun bersama, duduklah bersama istri, suami, anak-anak. Di situ kita bicara sama istri, "Ma, mohon maaf, Ma, aku belum bisa menjadi suami terbaikmu." Bilang sama anak-anak, "Nah, mohon maaf, Bapak belum bisa menjadi ayah terbaikmu." Masing-masing nanti akan mengucapkan itu, "Pak," kata istrinya, "mohon maaf, aku belum bisa menjadi istri terbaikmu." Ya, kemudian, "Ya, Bapak, saya mohon maaf, Pak, saya belum bisa menjadi anak yang terbaik buat Bapak dan Ibu." Pada istighfar, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita bersama." Sehingga nantinya akan bersih dan ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Allahu Akbar, rumah kita jangan terus diisi dengan lagu-lagu. Mohon maaf, kalaupun ada yang memfatwakan boleh, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Jangan mau dibombardir yang nggak ada pahalanya, dihujani dan nggak ada pahalanya. Hujani rumah kita yang ada pahalanya. Tadi 1 huruf 1 kebaikan. Kalaupun kita mendengarnya agak samar-samar, ada anak kita yang mendengar. Kalaupun anak kita tidak ada istri kita, dan begitu seterusnya. Kalaupun anak kita, istri kita tertidur, mereka ada makhluk Allah yang lain menyimak bacaan kita. Hatta sekalipun terbata-bata bacanya, perdengarkan dengan suara kita. Hiasi rumah kita dengan bacaan Quran. Jadikan lampu di rumah kita. Wa qala aidon, berkata juga Amr bin al-As, "Man qara'al Qur'ana adrajatin nubuwata baina jambaihi illa annahu la yuha ilaih. Udrijatil nubuwatu baina jambaihi illa annahu la yuha ilaih." Kata Amr bin al-As, siapa orang yang baca Quran, udrijatin nubuwatu, maka itu kenabian dimasukkan ke dalam jiwanya. Baina jambahi, di antara lambungnya, di antara 2 bahunya. Illa annahu la yuha ilai, kecuali hanya saja dia tidak diwahyukan, tidak dapat wahyu. Cuma dia dimasukkan kenabian. Apa nabi kenabian itu adalah firosat. Firosat itu adalah indera ke-6. Kita punya panca indera. 5 alat pemantau, 5 alat perasa, 5 alat untuk bisa memahami dan mengetahui. Allah kasih lagi indera ke-6 dengan kita membaca Quran. Jadi lebih tajam. Ketika ada informasi, ketika ada berita, dia tidak panik, tenang. Dia analisa, keluarlah sebuah kebijakan dan ini bohong misalnya. Dia tidak akan tertipu. Kan banyak orang tertipu, kenapa? Karena panca inderanya aja kadang-kadang nggak jalan. 5 pemantaunya aja nggak jalan. 5 alat pemantaunya, 5 alat pendeteksi nggak jalan. Nah, orang-orang yang baca Quran, di samping 5 alat pendeteksi itu tajam, kemudian dia punya indera yang ke-6 yang bisa memahami di luar kemampuan banyak orang. Hebat, luar biasa. Kita lihat, loh, jelas ini bohong. Wah, ini jelas penipuan. Kenapa? Karena memang inderanya tajam betul. Tapi orang ada yang tertipu sampai ratusan juta, rumahnya sampai hilang. Lah mana ada yang namanya emas berkilo-kilo di bawah tanah tanpa diproses? Tidak mungkin. Lewat proses yang panjang, tahapan yang panjang. Lah kita suruh bakar menyan kadang-kadang 5 kilo, ya. Kemudian ini udah nggak nalarnya nggak tajam. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang kenapa dia bisa tertipu, karena Quran tidak pernah dijadikan lagu-lagu yang terdengar di telinganya. Ayat-ayat Al-Quran tidak terlihat oleh matanya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tidak pernah terucap dengan lisannya. Nah, paling tidak 3 indera ini, mata kita indera, telinga kita indera, mulut kita indera,
di mana di situ ada suara dan ada alat untuk merasakan, kemudian kita coba di antara 3 ini kita pakai, karena tidak semua orang bisa punya mata, pakai telinga. Tidak semua orang bisa membaca, pakai telinga lagi. Subhanallah, 3 indera ini makanya Nabi ingatkan, jangan di doa khusus Nabi, ya Allah, sehatkan mata saya. Kalaupun mata enggak sehat, ya Allah, sehatkan telinga saya. Kalaupun telinga tidak sehat, mulut masih bisa komunikasi dan masih bisa baca. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal baita alladzi yutla fil Qur'anu ittasa' bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadaratul malaikat wa kharajat minhu syayatinu. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka terasa lega itu buat keluarga itu. Buat keluarga yang tinggal di situ terasa lega, terasa nyaman, terasa enak, tentram. Kan banyak orang rumahnya gede banget, besar, bahkan berlantai, bahkan halamannya lebar, tamannya besar, luas, tapi dia tidak nyaman. Masih tidak bisa tidur di rumah yang besar itu dengan AC dan segala macamnya. Apa sebabnya? Karena rumah itu tidak pernah dibacaan Al-Quran. Rumah itu selalu diisi oleh lagu-lagu dan oleh berbagai macam musik. Akhirnya rumah yang besar itu, rumah yang lengkap dengan aksesorisnya, bahkan apa nggak bisa jalan di dalam rumahnya, hiasan dinding, kemudian hiasan pojok, begitu lengkap, tapi nggak nyaman. Masih mencari tempat tidur di luar, bahkan masih cari hotel-hotel berbintang dengan berbagai macam aksesoris yang haram. Akhirnya malah bukan tenang, setan terus menggoda dan menggoda, istrinya tidak kelihatan cantik lagi. Minuman di rumah yang dia beli dan dia pilih tidak terasa nikmat lagi. Minuman yang ada di situ yang dia nikmati, yang di hotel itu yang dia nikmati, padahal minuman itu kadang-kadang begitu dekat yang namanya diharamkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, baca Quran agar rumah kita terasa luas, terasa nyaman, terasa tentram. Wa katsura khairu, dan rumah itu banyak kebaikannya. Artinya nanti dari rumah itu lahir anak-anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang taat dan patuh, anak-anak yang mau mendengar kata ibunya, anak-anak yang mau dipanggil oleh ibunya, anak-anak yang mau menyapa ibunya dengan baik, anak-anak yang mau berbakti kepada ayah dan ibunya. Itu maksudnya kebaikan yang keluar dari rumah itu begitu banyak. Belum lagi nanti kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya istri pesan, dah bulan ini, tahun ini sudah konsentrasi fokus saja kepada ayat-ayat Allah, sebulan aja, kalaupun enggak tiap bulan, sebulan dah, pagi sore malam, ayo setelkan Qur'annya, sekarang gampang kok. Mau suara siapa saja bisa kita dapatkan, qori-qori internasional kah atau qori-qori lokal kah? Anak-anak suruh baca, rekam, itu jadi qori lokal. Subhanallah. Wa hadaratul malaikatun, malaikat pada hadir ke rumah itu. Wa kharajat, dan keluar minhu dari rumah itu asyayatin, setan pada keluar setan, ya. Nah, setan kalau nggak dibaca Quran atau malah terus pada datang. Wa innal baita alladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla, dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah, daqa bi ahli, jadi rasa sempit dengan yang tinggal di situ. Wa qalla khairu, dan sedikit kebaikan yang ada di dalamnya. Wa kharajat, dan keluar min dari rumah itu al malaikat, para malaikat. Wa hadratu syayatinu, dan masuklah, datanglah ke rumah itu setan-setan. Masya Allah, na'udzubillah. Ya Allah, rumah udah gede banget, lengkap dengan aksesoris, masih berantem aja sama istrinya, bertengkar terus setiap hari. Ada apa? Enggak dibacakan ayat-ayat Allah. Anak-anak gak mau mendengar apa yang dibacakan bapak ibunya. Fatwa-fatwa bapak dan ibunya nggak mau diperhatikan. Ada apa? Quran tidak pernah dibacakan di situ. Nah, ini adalah pesan-pesan para ulama yang luar biasa terujinya. Amr bin Al-As adalah gubernur, bukan basa-basi. Kalau bahasa sekarang bukan gubernur, karena di sana Afrika itu kan sekarang puluhan sampai ratus, kalau nggak 100, puluhan negara itu di situ. Ada puluhan negara.
itu di bawah kendali Umar Abdul As, satu pemimpin saja. Itu semuanya Masya Allah. Apalagi pada saat Umar Abdul Aziz menjadi pemimpin benua Afrika, rakyatnya semuanya strata ekonominya naik begitu tinggi, semuanya statusnya menjadi pemberi zakat, bukan penerima zakat. Dahsyat. Wa qala Ahmad bin Hambal ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Ini masih berkisar hadis-hadis dan asar perkataan para sahabat Nabi yang memang bagian daripada fituah, pesan-pesan dan wasiat yang mereka sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan beberapa hadis yang telah kita baca akan menjadi pedoman buat kita dan tuntunan buat hidup kita bersama keluarga di rumah agar kita bisa mendapatkan ketenangan atau bahasa kerennya menjadi keluarga sakinah fiha mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, nyaman, kemudian keharmonisan itu mewarnai kehidupan sehari-hari di rumah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan Bapak, Ibu yang